kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Wow, antenanya keren-keren woi. Keren sekali nih. Coba deh aku telepon penjualnya. Halo, kamu yang jual antena tipe ini ya? Halo, iya betul. Gimana bro? Ada yang bisa saya bantu? Harganya berapa ya? Aku mau beli nih. 500.000 Kak. Kalau mau buruan transfer, karena barangnya tinggal satu saja dan sudah ada yang mau beli. Gimana bro? Oke, aku transfer sekarang ya. Jangan dijual ke orang lain ya. Kalau sudah transfer, kirim buktinya lewat WA ya bro. Makasih. Iya bro. Akhirnya. Untung aku gercep buat transfer. Jadi antenanya kebeli aku deh. Yeay. 3 days later. Halo Rocky, kamu mau nemenin aku nonton konser gak? Hah? Konser? Konser apa ya? Ya pastilah, konsernya JL Kids. Aku gak bisa ikutan Tobi. Kemarin aku beli antena, bagus sekali. Cocok sih buat nonton konser. Tapi sudah beberapa hari barangnya tidak datang. Padahal aku sudah bayar lunas loh. Aku mau coba cari toko penjualnya di luar kota. Siapa tahu dia lupa kirim. Oke deh Rocky, aku ajakin Becky aja ya. Oke Tobi. Several days later. Becky, untung kamu bisa ikutan. Karena Rocky lagi keluar kota, mau ambil antenanya baru. Tapi menurutku dia kena scam deh. Iya Tobi, sekarang kan sudah bisa dikirim lewat paket. Kenapa harus diambil ya? Iya nih, saatnya kita masuk Becky. Let's go Tobi. Here we go, Joel Kids. Joel Kids presents. Let's praise and worship Him with all our heart and strength. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemuliaan
Wah, seru sekali. Tobi, yuk ikutan bilang lagi, lagi, lagi. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku Asik bener ya Becky. Sayang, Rocky nggak ikutan. Iya Tobi, saya nggak ada Rocky ya. Tobi, gimana kalau kita doain Rocky supaya Tuhan yang pimpin perjalanannya? Oke Becky, yuk kita buka aplikasi doa buat doain teman-teman kita supaya dipimpin Tuhan selalu. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Kak Evo dan Kak Stevi tentunya. hari ini kakak berdua ingin mengajak adik-adik semua, adik-adik Joel Kids yang di rumah nih, kita mau sama-sama berdoa ya Kak Stevi. Betul sekali Kak Kita Evo. mau sama-sama berdoa dan juga hari ini sebelum kita mau berdoa, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Oke Kak Stevi? Betul. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik.
Sekarang semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh datang ke Tuhan hari ini. Biar semua yang kita doakan, biar ada Tuhan yang turun atas hidup kita adik-adik. Biar hari ini Tuhan disukakan adik-adik. Semuanya yang siap, semuanya tutup mata, lipat tangannya. Semuanya sama-sama katakan, Tuhan Yesus Gembala yang baik. Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di samping. Sekarang semuanya angkat tangannya, sama-sama katakan, Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Semua sama-sama katakan dari awal. Katakan, Tuhan Yesus Gembala yang baik. Tuhan Yesus Gembala yang baik, Yang selalu yang selalu menjagaku. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. tak pernah Dia meninggalkanku, Selalu di sampingku. Kaulah yang kurindukan, Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Sekali lagi angkat kedua tangannya, kaulah yang kurindukan, Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Tak ingin ku jauh, tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Sekali lagi katakan, tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hari ini pimpin langkahku. Tuhan, aku mau berjalan bersamamu.
Tuhan Tuhan sertai sertai setiap setiap langkahku. langkahku. Biar hari ini Biar hari ini kami selalu kami selalu dekat denganmu. dekat denganmu. Biar hari ini Biar hari ini Engkau yang pimpin Kau yang pimpin langkah langkah setiap kami. setiap kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami juga Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan atas hidup setiap kami, atas hidup setiap teman-teman kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Biar Tuhan hidup kami senantiasa dipimpin oleh Engkau saja Tuhan. Biar hidup kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk bisa hidup di bawah pimpinan-Mu Tuhan. Beri kami hati yang taat juga Tuhan. Untuk taat Tuhan dalam melakukan setiap apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau yang memimpin setiap hidup kami Tuhan, mulai hari ini Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang semua percaya katakan Amin. Sampai jumpa semuanya. bye-bye. God bless you. Loh Rocky, mana antena kamu? Ini konsernya sudah selesai. Iya Rocky, mana antena kamu? Kok masih belum diganti? Toby, Becky, ternyata aku tertipu. Hah? Sudah Rocky, gak apa-apa. Kamu tenang dulu aja. Rocky, tenang dulu, tenang. Coba ceritakan kepada kami. Iya teman-teman, aku sudah sampai di tokonya. Ternyata tidak ada yang kenal dengan nama yang kuberikan. Dan aku sudah coba telepon lagi nomornya, tapi nomornya tidak bisa dihubungi lagi. Kata mereka, memang banyak orang yang tertipu dan komplain ke mereka juga. Tapi mereka tidak tahu itu siapa. Oh, iya Rocky. Tenang aja, sabar dulu ya. Toby, coba kita hibur Rocky dengan kebenarannya ya, supaya Rocky bisa tahu harus bertindak apa. Ide yang bagus Becky. Yuk kita buka di YouTube Zela Kids ya. Shalom adik-adik semua. Hari ini Kak Caca mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati seperti tanah yang subur, yang siap ditanami benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Caca mau firman tentang apa? Firman tentang menjadi temannya Tuhan. Be a friend of God, adik-adik. Nah, siapa yang di sini mau jadi temannya Tuhan? Sama adik-adik, Kak Caca juga mau jadi temannya Tuhan. Nah, adik-adik kalau punya teman, pasti temannya diajak bercerita dan berbicara kan adik-adik. Nah, sama seperti Tuhan adik-adik. Tuhan juga mau kalau adik-adik ngajak Tuhan Yesus untuk bercerita, untuk berbicara. Nah, adik-adik caranya gimana untuk berbicara dan bercerita sama Tuhan? Caranya dengan berdoa adik-adik, berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau cerita sama Tuhan, cerita aja adik-adik, berbicara aja seperti kalian berbicara dengan teman kalian. Nah, misal nih adik-adik dapat nilai yang bagus, dapat nilai 100, pasti senang banget kan adik-adik? Misal adik-adik dapat nilai 100 di ulangan matematika. Nah, kalian berdoa adik-adik, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah membimbing kalian pada waktu kalian belajar, mengerjakan ulangan. Nah, terus sehingga nilai kalian jadi bagus adik-adik. Selain itu,
kalian juga bisa berbicara, cerita sama Tuhan kalau kalian pengen sesuatu adik-adik. Misal nih, kalian pengen boneka. Tuhan, aku pengen banget boneka. Nih, misal adik-adik pengen punya boneka adik-adik. Nah, ini bonekanya lucu banget. Terus kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku pengen banget punya boneka ini Tuhan. Boleh ndak ya Tuhan kalau aku beli boneka ini? Nah, semisal Tuhan belum membolehkan kalian untuk beli boneka ini, berarti kalian nggak boleh marah ya adik-adik, nggak boleh ngambek, terus nangis. Tuhan pokoknya aku mau ini, nggak mau yang lain. Nah, kalian nggak boleh seperti itu adik-adik. Kalian harus nurut sama Tuhan. Nah, coba nih kalian pengen yang lain, misalnya kalian pengen punya pistol tembak-tembakan. Tuhan, tembak-tembaknya ini keren banget Tuhan, aku pengen banget punya ini. Boleh nggak ya Tuhan? Harus tetap tanya Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan belum boleh mengizinkan kalian untuk punya tembak-tembakan ini, berarti Tuhan punya rencana lain buat hidup kalian adik-adik. Mungkin Tuhan tahu kalau kita tuh belum butuh seperti tadi boneka atau tembak-tembakan adik-adik. Mungkin kalian belum butuh, makanya kalian tidak diizinkan adik-adik, belum diizinkan. Nah, makanya kalau kalian belum diizinkan Tuhan untuk punya boneka atau punya pistol, berarti Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kalian adik-adik. Mungkin punya rencana yang lain yang lebih indah adik-adik. Nah, apa buktinya Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita? Nah, ada di Alkitab adik-adik. Sebentar, Kak Caca nyari Alkitabnya Kak Caca dulu ya adik-adik. Di mana ya Alkitabnya Kak Caca? Ini dia Alkitabnya Kak Caca. Nah, yuk kita buka yuk di Roma 8 ayat 28. Kita baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa adik-adik? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, rencana Tuhan ini sangat luar biasa dan sangat besar. Nah, tapi untuk tahu rencana Allah di hidup kita gimana? Dengan berdoa adik-adik, dengan tanya Tuhan sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan adik-adik. Nah, kalau adik-adik pengen melakukan sesuatu, jangan pernah melupakan Tuhan. Kalian harus tetap tanya. Nah, adik-adik, kalau kita punya rencana adik-adik, kita pengen melakukan sesuatu, jangan pernah melupakan Tuhan adik-adik. Kenapa toh kita harus tanya Tuhan? Nah, karena ada di ayat Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, jadi adik-adik, ini alasan kenapa kita harus tanya Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu. Karena apa? Kita nggak tahu adik-adik apa yang akan terjadi besok. Yang tahu itu cuma Tuhan. Nah, jadi supaya kita tidak salah, kita tanya Tuhan dulu. Supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau adik-adik. Nah, Kak Caca punya cerita nih adik-adik tentang domba yang nakal. Jadi adik-adik, pada suatu hari ada seorang gembala yang memiliki domba yang banyak banget adik-adik. Nah, waktu itu gembalanya ini ngajak dombanya untuk mencari makan adik-adik. Nah, jalan-jalan ke padang rumput mencari makan. Terus habis itu gembalanya ini mengarahkan domba-dombanya pergi ke kanan, pergi ke kiri. Kenapa kok harus diarahkan? Karena domba ini matanya rabun adik-adik, tidak terlihat kalau dari jarak jauh. Nah, makanya membutuhkan gembala untuk mengarahkan pergi ke kanan, pergi ke kiri. Nah, dombanya ini disuruh gembalanya untuk pergi ke kiri adik-adik. Kenapa? Di sebelah kiri banyak ada padang rumput yang sangat hijau adik-adik. Nah, terus pada waktu berjalan ke kiri, dombanya
sama gembalanya, tiba-tiba ada satu domba adik-adik yang nakal, tidak nurut sama gembalanya. Dombanya ini mah pergi ke kanan adik-adik. Nah, pada saat pergi ke kanan, dombanya ini nggak tahu adik-adik di ujung jalan ada apa. Ternyata di ujung jalan ini ada jurang adik-adik. Akhirnya dombanya jatuh adik-adik ke dalam jurang. Nah, dombanya ini sedih adik-adik dan kesakitan. Nah, salah siapa ayo? Salah dombanya karena tidak taat sama gembalanya. Tapi gembalanya ini gembala yang baik adik-adik. Gembala ini akhirnya datang menolong dombanya adik-adik. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini adik-adik? Yang pertama, jangan pernah melupakan Tuhan. Yang kedua, kalau mau melakukan sesuatu harus tanya Tuhan dulu adik-adik supaya tidak tersesat seperti domba tadi. Nah adik-adik, sebelum firman hari ini selesai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah membimbing kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berikan kami hati yang mau taat akan Engkau. Tuhan, bimbing kami terus Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Rocky, gimana? Kalau kamu punya rencana apapun, ngomong sama Tuhan dulu. Iya Rocky, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Iya guys, aku salah karena aku tidak bertanya sama Tuhan dulu. Tapi aku langsung beli aja antenanya. Dan akhirnya... Dah, gak apa-apa Rocky. Yang penting kamu bertobat dan belajar. Iya Tobi, sekarang gimana ya caranya agar teman-teman kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti kesalahanku? Tenang, kalau itu ada solusinya. Kita lihat YouTube Joelke saja ya. Aduh, di mana ya? Aduh. Profesor, ayo cepat. Kita harus segera mulai. Aduh, di mana tapi? Profesor, cepat, kami menunggumu. Tapi handphoneku hilang. Di mana ini, Aduh, bantuin cari. Aduh. Gampang, Bro. Panggil aja handphonenya. Hah? Handphone dipanggil? Gimana caranya? Kan sekarang sudah ada aplikasi baru, Profesor. Panggil aja handphonenya. Handphone bisa dipanggil? Coba deh, coba. Panggilnya gimana ya? Siri. Tuh. Hai Siri, temukan handphoneku. Cuman gitu? Betul. Bisa ketemu? Ini padahal profesor sudah coba cari di mana-mana, tidak ada loh. Bisa dong, coba aja. Coba ya. Hai Siri, find my phone. Wow. I'm found. Yes. Wow. Hebat ya adik-adik. Wah, padahal benda mati loh. Kita bisa panggil dia dan dia bisa menjawab. Apalagi Tuhan kita ya. Coba bayangin adik-adik. Kalau setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali kita perlu pertolongan dan kita panggil dia, kira-kira Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, sama seperti handphone ini enggak? Bahkan dia pasti lebih hebat. Dia bisa menjawab, bahkan dia bisa menyelesaikan semua masalah kita. Nah adik-adik, yuk kita mulai belajar ya. Apapun kehidupan kita, baik senang, baik susah, baik dalam pergumulan apapun, kita mau belajar setia, yaitu apa? Tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tetap kita selalu ngomong sama Tuhan. Seperti handphone ini ya, waktu profesor kehilangan, profesor cukup tinggal panggil, "Hai Siri, find my phone." Dan dia membalas dengan dia bersuara. Wow, hebat ya. Yuk, mari kita semuanya sama-sama selalu panggil Tuhan ya. Bye-bye. Rocky, antena kamu tetap bagus loh ya.
Kenapa mau diganti? Ya, biar keren aja dong, bro. Tuh, sekarang berbunyi loh. Coba kamu artikan juga. Siap, guys. Artinya adalah Roma 8 ayat 28. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tobi, berhubung panjang, kita ulangi pelan-pelan ya. Roma 8 ayat 28. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke guys, sekarang kita sama-sama melakukannya ya.